Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gisela, NPM 20032. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan 3 buah soal tugas epidemiologi penyakit tidak menular, di mana soal yang pertama yaitu mengemukakan level pencegahan penyakit dengan menjelaskan dan berikan contoh pada penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu menurut level and clear, pencegahan penyakit terbagi menjadi 5 tahap yang sering disebut 5 level of prevention. Adapun 5 level of prevention tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada health promotion atau promosi kesehatan. Dalam tingkat ini, pendidikan kesehatan sangat diperlukan, misalkan dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagiannya. Seperti penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, higien perorangan, dan lain-lain. Merupakan persiapan memasuki kehidupan pranikah dan persiapan menopause. Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Contohnya melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit diabetes. Yang kedua yaitu specific promotion adalah perlindungan khusus. Yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu. Perlindungan tersebut dimaksud agar kelompok yang berisiko tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit dan pengincarannya. Oleh karena itu demikian, perlindungan khusus ini juga dapat disebut dengan kekebalan buatan. Contohnya kegiatan program imunisasi sebagai bentuk pelayanan khusus dan vaksinasi. Selanjutnya yaitu early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Merupakan langkah pertama ketika seseorang telah sakit. Tentu saja sasaran adalah orang-orang yang telah jatuh sakit agar sakit yang diderita dapat segera diidentifikasi dan secepatnya pula diberikan pengobatan yang tepat. Tindakan ini dapat mencegah orang yang sudah sakit agar penyakitnya tidak bertambah parah. Perilaku ini diketahui orang-orang yang telah sembuh dari penyakit dideritanya bukan hanya dipengaruhi oleh jenis obat yang diminum, tetapi juga dipengaruhi oleh kapan pengobatan itu diberikan. Semakin cepat pengobatan diberikan, maka semakin besar pula kemungkinan untuk sembuh. Contohnya pencegahan penularan kepada orang lain, mencegah terjadinya kecacatan. Yang keempat yaitu disability limitation atau pembatasan kecacatan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang komplit terhadap penyakitnya. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan orang bersangkutan cacat dan ketidakmampuan. Contohnya, minum obat yang telah diberikan oleh dokter. Yang kelima yaitu rehabilitation atau rehab. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap rehabilitasi, merupakan tahap yang sifatnya pemulihan ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang di dalam masa pemulihan sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Contohnya terapi psikologi pasca trauma. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh masalah-masalah yang muncul pada pencegahan penyakit tidak menular. Hambatan atau masalah yang ditemui dalam pencegahan penyakit tidak menular yaitu kurangnya pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan serta konsep dari kader kesehatan setempat. Dalam hal ini, petugas kesehatan medis memiliki peran tanggung jawab yang penuh terhadap masyarakat. Dalam pemahaman terhadap kesehatan dibutuhkan keterampilan serta pengetahuan yang luas untuk merayu masyarakat supaya dapat terhindar dari penyakit tidak menular. Contohnya kurangnya sosialisasi tentang masalah kesehatan. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang seringkali melakukan hal apa yang diinginkan tanpa memikirkan suatu hal tersebut, baik atau tidaknya bagi kesehatan, sampai kurangnya kesadaran dalam melakukan pencegahan penyakit sehingga hal tersebut dapat memperkuat. Contohnya yaitu kurangnya melakukan aktivitas fisik atau berolahraga.
Yang ketiga yaitu karakteristik sosial budaya. Masyarakat cenderung memilih bertahan pada karakteristik budaya yang berpendapat bahwa penyakit tidak menular bukanlah penyakit yang berbahaya. Masyarakat umumnya sulit berinteraksi dengan orang luar sehingga tenaga kesehatan sulit untuk masuk dan berpartisipasi dengan masyarakat. Contohnya itu masyarakat suku pedalaman Papua yang tidak mau bersentuhan dan selalu menjunjung tinggi budaya mereka. Yang keempat yaitu kurangnya pesan terkait pencegahan penyakit tidak menular di media massa. Kurangnya promosi kesehatan terkait pencegahan penyakit tidak menular di media massa disebabkan semakin minimnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan penyakit tidak menular. Contohnya yaitu iklan-iklan di TV dan media lainnya tentang bahayanya penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu kurangnya dukungan sekitar. Kurangnya dukungan disebabkan oleh ketidakefisienan tenaga kesehatan akan penghambatan pencegahan penyakit tidak menular yang dilaksanakannya. Contohnya dukungan dari RT, camat, dan lain-lain. Yang soal nomor 3 yaitu mengemukakan dan menjelaskan berikan contoh tantangan dalam pencegahan penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu tantangan morbilitas dan padat aktivitas masyarakat. Masyarakat sangat banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan sehingga ketika diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan, masyarakat banyak yang beralasan lelah dan capek. Contohnya penyuluhan yang dilakukan di tempat-tempat seperti di sekolah atau balai adat seringkali tidak dihadiri. Yang kedua yaitu sistem birokrasi yang lama dan panjang. Pelayanan yang berbelit-belit membuat masyarakat menunggu lama dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dalam kesehatan. Contohnya banyak proses dalam melakukan pengobatan seperti di rumah sakit atau tempat kesehatan lainnya. Yang ketiga yaitu pengalaman interferensi terdahulu oleh beberapa instansi. Program atau kegiatan baru yang berhasil karena masyarakat menolak sehingga masyarakat lebih banyak memilih kegiatan yang lama atau program yang sudah ada. Contohnya mengkonsumsi berbagai vitamin dan tidak menghiraukan program vaksinasi. Yang keempat yaitu minimnya data kesehatan. Kurangnya data khusus seperti data posyandu atau lansia yang ada di desa atau kelurahan tempat tinggal tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.